Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Damara. Perkenalkan, nama saya Michael Prastian Wijaya dengan NIM 009 dan rekan saya Reva Mazini dengan NIM 004. Kita akan mencoba mempresentasikan jurnal yang berjudul Efek Pusaran yang dihasilkan kipas pada perpindahan panas dan aliran fluida turbulen di dalam pipa. Jadi ini jurnal luar, tapi kami coba presentasikannya dengan bahasa Indonesia. Ya, Pak. Untuk abstrak, pusaran fuel yang dihasilkan oleh kipas dapat dikatakan pusarannya tercampur akibat baling-baling kipas yang berputar. Ini berbeda dari pusaran yang terkontrol sehubungan dengan karakteristiknya yang cenderung meningkatkan laju perpindahan panas dan penurunan tekanan. Efek pusaran pada perpindahan panas dan tegangan geser diperoleh dengan membandingkan hasil untuk aliran rotating fan yang sebenarnya untuk model kurva blower dengan tidak adanya swirl. Distribusi aksial dari koefisien perpindahan panas lokal dan dinding geser menunjukkan di bawah dari target. Untuk pendahuluannya, cairan disalurkan ke penukar panas dari kipas, blower, atau pompa yang mungkin agak jauh dari inlet exchanger. Dalam situasi praktis lain, kipas mungkin terletak di saluran masuk pipa di mana perpindahan panas terjadi dan meniupkan alirannya ke dalam pipa. Untuk tujuan perbandingan, dua kasus yang ditandai dengan aliran cairan yang mengalir tidak merata. Salah satunya didasarkan pada penggunaan kurva blower untuk penggerak fluida tertentu. Kasus lain memanfaatkan laju aliran massa yang dikirim oleh kipas yang berputar secara aksial. Tetapi, aliran yang memasuki pipa memiliki profil kecepatan yang seragam. Perbandingan di antara kasus-kasus ini memungkinkan efek pusaran dilihat dari perspektif yang berbeda. Situasi fisik. Nah, gambar ini menunjukkan diagram skematis yang sedang rotating fan yang mengeluarkan aliran swirl ke dalam pipa. Kipas ini menarik udara dari luang hulu dan membuangnya langsung ke saluran masuk pipa. Udara mengalami interaksi gesekan dengan dinding pipa, dengan hasil bahwa pusaran yang diberikan kipas meluruh. Suhu aliran yang masuk pipa berbeda dengan dinding pipa sehingga terjadi perpindahan panas. Aliran dalam pipa ini pada dasarnya turbulen. Nah, tingkat turbulensi akan menjadi yang terbesar dalam debit kipas dan akan menurun ke arah hilir. Pola aliran dan perpindahan panas akan tergantung pada panjang pipa yang dilepaskan kipas. Permodelan numerik. Situasi fisik yang dipertimbangkan aliran fluida adalah tiga dimensi, turbulen dan unsteady. Dalam jurnal ini, perangkat lunak simulasi yang digunakan adalah ANSYS CFX 15.0. Perangkat lunak ini didasarkan pada diskritisasi dengan menggunakan metode volume hingga. Penelitian ini melibatkan 3 mesh yang berbeda. Nah, masing-masing itu adalah 25,5 kali 10 pangkat 6, 39,7 kali 10 pangkat 6, dan 55,4 kali 10 pangkat 6 knot. Untuk menghitung ketergantungan solusi pada jumlah knot, dua kuantitas independen dipilih. Yang pertama itu laju aliran massa yang melewati sistem, dan yang kedua laju perpindahan panas di lokasi yang representatif untuk laju aliran massa yang sesuai dengan 3 mesh sebelumnya adalah 0,148, 0,157, dan 0,160 kg per second. Dalam jurnal ini, kipas yang dipilih adalah model Sofasco D25089K dengan 24 volt yang memiliki diameter bingkai eksternalnya 254 mm. Wilayah bilah kipas diputar pada 1650 rpm seperti yang ditentukan oleh pabrikannya. Dilihat dari gambar di sebelah kanan,
itu menunjukkan diagram vektor yang mengilustrasikan karakteristik aliran kipas yang berputar. Nah, pada gambar A itu vektornya dinormalisasi untuk memiliki panjang yang sama, sehingga terbatas untuk menunjukkan arah aliran. Pada gambar D itu vektornya tidak dinormalisasi, sehingga panjangnya sebanding dengan besarnya aliran. Untuk gambar A juga, udaranya itu ditarik secara simetris ke dalam kipas dari ruang hulu dengan asimetri, karena bias yang dipaksakan oleh arah putaran kipas. Aliran kipas tidak lurus dan sejajar. Untuk gambar B itu, aliran yang dihasilkan oleh kipas yang terkuat menempel pada dinding pipa. Nah, ini plot ini menunjukkan gambarnya menunjukkan plot kurva blower untuk jenis kipas ini dengan panjang L per D-nya 40 dan 60. Grafik ini menunjukkan kenaikan tekanan yang dicapai oleh blower yang fungsinya dari laju aliran volumetrik. Kurva sistem menampilkan penurunan tekanan yang dialami oleh aliran volumetrik tertentu yang melewati sistem. Nah, perpotongan kurva sistem dan kurva blower menentukan titik operasi. Pada gambar titik operasi untuk pipa 40 L per D sesuai dengan laju aliran yang lebih tinggi dari tekanan yang lebih rendah, yaitu yang relatif terhadap titik operasi untuk pipa 60 L per D. Nah, sekarang kita bahas tentang warna kontur diagramnya. L per D sama dengan 60. R per D itu, L per D itu adalah rasio panjang banding diameter. Jadi di sini saat rasio panjangnya 60, terus di sini ada X per D sama dengan yang A10, yang B30, yang C55. X per D itu rasio aksial koordinat. Jadi 60 itu kan panjang total 60, terus kayak dibelah gitu cross sectionnya di titik 10, 30, dan 55. Di sini bisa dilihat temperaturnya pada 10 itu lebih teratur dan semakin lama semakin tinggi. Nah, kalau semakin besar itu kayak pas udah di gambar C itu yang ke-55 itu udah mulai nggak teratur temperaturnya karena pusarannya udah semakin jauh. Next one. Nah, ini velocity-nya, kecepatannya. Sama kayak tadi, kalau di gambar A ini, yang tadinya 10, velocity-nya itu kecepatannya semakin mendekati dinding pipa itu semakin besar, sedangkan di gambar C itu semakin besar X per D-nya atau aksial koordinatnya, nah itu mendekati dinding pipa, velocity-nya semakin kecil. Next one. Nah, ini juga ada gambar pusarannya, aliran pusarannya. Saat 10 X per D-nya 10, bisa dilihat sendiri itu alirannya bisa secara sistematis perputarannya itu konstan mendekati dinding pipanya. Sementara semakin besar, itu kayak semakin nggak beraturan gitu. Nah, kalau yang bawah itu pressure-nya sama aja, tapi bentuknya semakin nggak teratur. Next one. Ya, ini juga sebenarnya sama, prinsipnya itu semakin besar itu pasti semakin nggak teratur dari tadi kecepatannya, terus temperaturnya. Nah, ini juga viskositas fluida yang ada di dalam pipa itu juga nggak teratur. Kayak di sini semakin rendah, terus yang di gambar A itu velocity-nya semakin turun. Yang lain juga semakin turun, tapi setelah dianalisis menggunakan ANSYS ini nggak teratur, nggak beraturan. Next. Nah, kesimpulannya, pertimbangan yang hati-hati dari pengaturan eksperimental yang digunakan dalam penentuan kurva blower memberikan informasi bahwa aliran kompleks yang sangat turbulen ini dihasilkan oleh kipas tidak dipertahankan
ketika kurva blower ditentukan. Yang kedua, memanfaatkan laju aliran yang dikirimkan oleh kipas yang berputar, tetapi dimodifikasi menjadi aliran pusaran yang terdistribusi secara merata. Yang ketiga, masalah perpindahan panas didasarkan pada suhu dinding pipa yang seragam dan suhu yang ditentukan berbeda dari cairan yang masuk pipa. Ya, mungkin itu yang bisa kami presentasikan tentang pusaran dalam pipa. Mungkin teman-teman semua ada pertanyaan? Siap. Rio tadi suaranya. Iya, Rio. Aja Iya, Mike. Rio. Nim. Iya. Apa aja sih yang mempengaruhi perpindahan panas dalam pipa kalau di jurnal kalian? Oke. Mempengaruhi ya. Iya. Rio, NIM berapa Rio? Pengaruhi perpindahan panas, Mike. NIM berapa? NIM 20. Sorry, lupa. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Mananya dong? Ini Vincentia. Iya, betul. Kabar. Ya, silakan. Saya mau nanya nih, saya NIM 65 mau nanya. Kira-kira dari jurnal ini rumus dasar apa aja sih yang dipakai? Rumus dasar. Ya, rumus dasar apa aja yang dipakai? Kenapa? Isi? Rumus dasar apa aja yang dipakai di jurnal ini? Oh, seperti itu ya. Benar jadi rumus Iya, dasar iya. yang digunakan. Iya, benar. Makasih ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau enggak kami tutup. Gua ada, Mac. Satu lagi, Mac. Ya, Devin ya? Suaranya nih? Iya, betul, Mac. Betul sekali. Oke. 1746, Mac. Oke. Mau nanya, kan terjadi pusaran oleh kipas di dalam pipa. Efek atau keuntungannya itu apa ya? Keuntungan dari pemasangan itu, pipa itu, kipas di Iya, kan? pipa itu. Iya. Oh. Yang kipas di dalam pipa. Terima kasih, Mac. Pak Damora, kita buka berapa pertanyaan, Pak? 3 atau 5? 5 pertanyaan. Oke. Ya, mungkin teman-teman 2 pertanyaan lagi. Mau nanya dong. Siapa nih? Bon, Dimas. Oh, Dimas Alfianto. Ya, silakan. 17-12. Oke. 17 semua ya. Silakan, Ini Mas kalau Dimas. misalnya pipanya di belahnya jaraknya semakin jauh, efeknya tuh apa sih pada temperatur? Maksudnya di belahnya tuh rasio aksial koordinatnya X per D-nya tadi ya? Iya. Tadi kan di belah-belah tuh. Misalnya kalau jaraknya semakin jauh tuh efeknya apa terhadap temperaturnya tersebut. Iya. Terima kasih, Mas Dimas. Ngerti nggak, Mek? Paham. Si Reva, paham nggak ngetiknya nih? Kenapa? Nggak kedengeran di gue. Jarak apa? Hanya X per D-nya, rasio aksial kalau semakin jauh gimana? Oh. Semakin jauh. Keluar. Ya, satu pertanyaan lagi mungkin, teman-teman. Padang, ya Ilham Dhani, silakan. Ilham Dhani, 019 ya? 17 juga, Mas? Iyalah. Oh ya, silakan. Kan itu terjadi pusaran ya oleh kipas di dalam pipa. Itu efek atau keuntungannya apa gitu? Keuntungannya sama kayak Gavin pertanyaannya atau gimana nih? Iya, hampir sama. Cuma kan ini pusarannya nih yang di dalam pipa. Ya. Kalau tadi kan jaraknya itu. Enggak, kalau Gavin kan tanya keuntungan pemasangan kipas dalam pipa. Kalau Mas Ilham, seperti apa pertanyaannya? Iya, yang terjadi pusaran di dalam itu loh, di dalam pipa. Itu efeknya apa gitu. Terus keuntungan nanti seperti apa?
Oh, jadi hampir sama lah ya. Bisa Ah, dijawab sekalian. iya. Oke. Pasti ya, Mike. Iya. Ya, teman-teman, beri kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Sama dia yang pertanyaan Vinci. Rumus dasar yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, untuk jurnal ini dia menggunakan rumus yang mengatur aliran dan perpindahan panas, yaitu momentum conservation, mass conservation, sama hukum pertama termodinamika. Nah, aliran persamaan-persamaan ini ditulis untuk aliran properti konstan yang tidak tertekan. Untuk Vinci. Oke, jelas. Makasih ya. Ya, saya mau coba jawab pertanyaan dari Gavin dan Mas Ilham Dhani. Ini kurang lebih hampir sama pertanyaannya. Keuntungannya pemasangan pipa itu apa dan pusarannya itu apa? Yang saya baca, yang baru saya dapat ini, pusaran ini yang terkontrol itu cenderung menurunkan laju perpindahan panas dalam pipa dan meningkatkan tekanan. Jadi suhu dalam pipanya turun, terus tekanannya fluidanya naik karena adanya pusaran yang dihasilkan oleh kipas tersebut. Bagaimana, Mas? Oke. Terjawab, Mas. Terima kasih ya. Udah ya. Oke. Terus saya juga mau jawab pertanyaan dari Mas Dimas Alfianto. Kalau dari slide yang saya sebelumnya itu kan kalau dilihat dari simulasi yang udah dilakukan di ANSYS. Nah, kalau rasio aksialnya itu semakin besar, temperatur, velocity, terus viskositas fluidanya itu juga sangat berubah. Semakin besar itu semakin nggak teratur. Ada yang pusarannya kemana-mana, ada yang temperaturnya semakin tinggi, terus ada yang velocity-nya juga kalau dari yang semakin kecil itu kalau 10 velocity-nya kan kecil. Terus semakin lama semakin besar. Nah, kalau yang di 50 itu semakin jauh, semakin berkebalikannya dari besar semakin kecil. Mungkin teman-teman seperti itu. Jadi semakin besar ya semakin nggak teratur. Oh gitu. Makasih, Iya. Michael. Iya, Mas Dimas. Sudah, saya kira kepada Mora yang sudah membimbing. Mungkin segini saja presentasi yang kami lakukan mengenai pusaran yang terjadi dalam pipa berbulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Damora. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan nama Dimas Alfianto NIM 1710311012 dan Agung Setiawan 1710311014. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan perpindahan panas tentang optimasi jaringan heat exchanger dengan metode pinch teknologi. Langsung aja yang pertama. Pendahuluannya itu jaringan penukar panas yang diperlukan untuk suatu proses pada awalnya didesain berdasarkan pengalaman yang membutuhkan waktu panjang. Rancangan yang dihasilkan dengan metode konvensional dapat dikatakan belum optimum. Dengan demikian, perlu diadakan optimasi dari segi desain dan pemakaian energi. Salah satu upaya penghemat energi adalah pemanfaatan energi panas yang dikandung dalam produk-produk proses strain. Proses strain terdiri dari gas purification, dehydration, and mercury removal, fractionation, refrigeration, and liquefaction. Kelima proses di atas berlangsung di dalam sejumlah penukar panas yang tersusun dalam jaringan penukar panas heat exchanger network. Tujuan dari HEN adalah pemanfaatan panas yang ada di dalam aliran proses semaksimal mungkin atau penggunaan energi eksternal seminimal mungkin. Penelitian. Energi merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi proses industri. Jadi pengoperasian suatu industri selalu menggunakan energi namun energi tersebut tidak
dimanfaatkan seluruhnya, sehingga ada energi terbuang tanpa dimanfaatkan. Pemanfaatan energi panas yang terbuang merupakan salah satu upaya untuk menghemat energi. Upaya yang tepat yaitu melakukan integrasi proses untuk penggunaan energi yang efisien, sehingga didapatkan maksimum energi recovery atau MER. Salah satu teknologi untuk menentukan MER dalam kilang baru atau modifikasi adalah dengan menggunakan pinch teknologi. Analisis pinch teknologi juga dapat memberi gambaran kondisi suhu, tekanan, dan jumlah energi yang digunakan maupun terbuang. Upaya yang dilakukan adalah mengatur ulang jaringan penukar panas atau heat exchanger network. Selanjutnya, pinch teknologi. Pinch teknologi adalah suatu metode yang didasarkan pada prinsip-prinsip termodinamika untuk pemanfaatan energi termal yang terbuang pada suatu proses. Pinch teknologi digunakan untuk merancang jaringan alat penukar panas dengan mengintegrasikan hot stream dengan cold stream. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemanfaatan panas yang ada di dalam aliran proses semaksimal mungkin atau penggunaan energi seminimal mungkin. Nah, ini ada tahap-tahap analisis pinch teknologi. Pada setiap analisis pinch diperlukan prosedur dan langkah-langkah pengerjaan yang berkesinambungan. Secara umum, tahap-tahap analisis pinch adalah sebagai berikutnya. Yang pertama itu adalah identifikasi aliran pada proses. Aliran fluida dilakukan proses dibagi menjadi 3, yaitu aliran fluida panas atau hot steam, terus aliran fluida dingin atau cold steam, dan aliran fluida utilitas. Nah, yang kedua, mengolah data-data termodinamika untuk analisis pinch. Data-data termodinamika yang paling penting adalah suhu fluida atau temperatur atau T, entalpi atau H, dan kapasitas aliran panas atau CP. Pemilihan yang ketiga itu ada pemilihan beda suhu pertukaran panas minimum atau T minimum antara fluida panas dan fluida dingin. Nah, yang keempat itu ada pembuatan diagram cascade. Diagram cascade menggunakan alokasi entalpi pada setiap aliran sehingga menghasilkan kebutuhan utilitas panas atau utilitas dingin yang ada dalam proses. Nah, yang terakhir pembuatan kurva composite dan grand composite. Kurva composite adalah kurva antara suhu dan entalpi. Jadi kurva ini terdiri dari suhu pada sumbu ordinat dan entalpi pada sumbu absis. Profil kurva ini menggambarkan panas yang ada di dalam proses atau QH dan panas yang diperlukan pada proses atau QC. Kurva ini juga didapat suhu pinch yang menunjukkan tidak adanya perpindahan panas dari fluida panas dengan fluida dingin pada suhu fluida yang berhubungan. Untuk memahami prinsip pinch itu sendiri, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembagian sistem oleh titik pinch, composite curve, dan jumlah minimum heat exchanger. Selanjutnya ada pembagian sistem oleh titik pinch. Titik pinch atau garis pinch membagi sistem menjadi 2 bagian, bagian atas pinch dan bagian bawah pinch. Masing-masing bagian mempunyai neraca entalpi serta utilitas panas dan dingin. Di atas pinch proses berada dalam keseimbangan panas dengan QH minimum 1. Panas diterima dari utilitas panas dan tidak ada panas terbuang. Ini maksudnya poin-poinnya, tapi kayak gini jadinya. Yang kedua itu proses berlakuan sebagai penerima panas atau heat sink di bawah keseimbangan panas dengan QC minimum. Yang ketiga, panas dibuang ke utilitas dingin. Yang keempat, tidak ada panas yang diterima dari utilitas panas. Yang kelima, proses berkelakuan sebagai sumber panas. Perpindahan panas menyeberangi pinch hanya mungkin dari aliran panas di atas pinch ke aliran dingin di bawah pinch. Perpindahan panas dalam aliran panas di bawah pinch ke aliran dingin di atas tidak dimungkinkan. Composite kurva. Nah, ini adalah kurva dari composite. Dari keseluruhan tahapan dalam analisis pinch, salah satu hal penting yang menjadi kunci utama teknologi pinch adalah kurva composite. Kurva ini menampilkan kebutuhan pemanasan